Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Pradika dengan NIM 21071249335. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dan activity diagram, khususnya proses pemesanan atau transaksi pada aplikasi GrabFood. Ini adalah contoh use case diagram dalam aplikasi GrabFood. Pada use case ini terdapat 4 aktor. Yang pertama pembeli, kemudian ada penjual, ada driver, sama ada sistem Grabnya. Pada use case pembeli ada 4 kasus. Yang pertama login, kemudian ada pesan makanan, kemudian pembayaran, kemudian menerima makanan. Pada use case login ini terdapat 2 use case tambahan. Yang pertama use case include-nya, yaitu use case yang wajib dipenuhi agar syarat login ini bisa dijalankan, yaitu use case verifikasi akun. Sebelum kita login, kita harus memverifikasi dulu akun kita. Dan kemudian ada extends atau use case tambahan yang bisa diakses namun tidak diwajibkan, yaitu contohnya menampilkan error atau apabila ada error. Kemudian pada use case pesan makanan terdapat 3 kasus yang wajib kita pilih pada use case ini. Yang pertama ada pilih restoran atau tempat yang ingin tempat kita ingin memesan sebuah makanan. Kemudian kita harus memilih makanan apa yang ingin kita beli. Kemudian kita pilih jumlah pesanannya. Nah, pada use case pesan makanan ini juga terdapat satu use case yang tidak diwajibkan, yaitu use case batalkan pesanan yang dinotasikan sebagai extend. Kemudian pada kasus pembayaran, di sini kita bisa melakukan 2 jenis pembayaran. Yang pertama cash, yang kedua e-money. Untuk e-money ini tersendiri bisa digunakan mobile banking, GoPay, atau aplikasi e-wallet lainnya. Namun di sini saya jelaskan hal dasarnya saja mengenai use case atau aktivitas ketika kita ingin membeli sebuah makanan lewat GrabFood. Kemudian pada aktor penjual, di sini secara umum dia melakukan 2 tindakan. Yang pertama dia menerima pesanannya, yang kemudian dia membuat pesanannya. Dan untuk konfirmasi pembayaran sendiri, aktor penjual ini tidak diwajibkan apabila pembayaran yang dilakukan oleh aktor pembeli melewati use case pembayaran cash. Nah, kemudian untuk aktor driver, secara umum saya gambarkan di sini ada 4 use case. Yang pertama menerima pesanan. Jadi apabila pembeli sudah memesan sebuah makanan, maka notifikasi pembelian tersebut akan disampaikan kepada driver dan driver akan mengkoordinasikan kepada penjual. Kemudian setelah makanan dibuat oleh penjual, driver akan mengambil makanan tersebut, mengantarkan pesanan tersebut, kemudian driver akan menerima komisi. Nah, komisi ini hanya diterima apabila aktor pembeli melakukan pembayaran berupa cash. Namun ada beberapa kondisi di mana komisi ini diterima oleh driver dalam keadaan aktor menggunakan metode pembayaran e-money. Nah, kemudian untuk sistem Grab ini sendiri, sebenarnya sistem Grab ini mengatur semua layanan aplikasi. Namun di sini saya hanya akan membedakannya menjadi 2. Yang pertama menginformasikan kepada semua aktor mengenai pesanan yang terjadi di dalam sistem Grab tersebut. Kemudian mengelola pembayarannya. Sistem Grab inilah yang nantinya akan memberikan opsi kepada aktor pembeli untuk melakukan pembayaran secara cash ataupun e-money. Kemudian ini adalah contoh dari activity diagram. Pada activity diagram ini saya tidak menjelaskan secara rinci, namun saya akan menjelaskan sedikit saja bagaimana ketika kita ingin memesan sebuah makanan lewat aplikasi GrabFood. Yang pertama tentunya kita akan login terlebih dahulu. Nah, apabila kita belum memiliki akun, kita bisa melaksanakan aktivitas registrasi atau daftar terlebih dahulu. Setelah registrasi kita akan dialihkan ke menu login, dan setelah login kita akan dialihkan ke menu validasi.
Menu validasi ini maksudnya apabila password dan user ID kita masukkan benar, maka sistem akan mengarahkan kita kepada langkah selanjutnya atau langkah selanjutnya dalam membeli sebuah makanan. Namun apabila validasi ini tidak berhasil atau gagal, akan muncul tampilan login gagal, yang dimana tampilan login ini bisa kita ulang kembali untuk mengisi password dan user ID pada laman login, atau kita juga bisa mengakhiri langkah aktivitas kita di sini. Kemudian pada tampilan menu utama kita akan memilih restoran mana yang akan kita beli makanannya. Kemudian kita akan pilih makanan atau minuman yang ingin kita pesan. Setelah itu makanan dan minuman yang kita pesan tersebut akan kita tambahkan ke keranjang daftar atau daftar belanja. Yang kemudian setelah selesai kita akan diarahkan ke menu alamat pengantaran makanan. Nah, disitulah nanti kita akan menyetel alamat kita, baik itu alamat di rumah maupun alamat di luar rumah yang ingin diantarkan makanan. Kemudian ada finalisasi pesanan. Ini maksudnya setelah kita menyelesaikan transaksi atau pembelian kita, dan setelah kita menyelesaikan alamat kita juga bisa memilih metode pembayaran. Nah, setelah semua hal tersebut terselesaikan, kita bisa memfinalisasi pesanan kita agar segera diproses oleh sistem Grab. Kemudian pesanan tersebut akan disampaikan kepada pedagang dan drivernya. Nah, berdasarkan use case diagram sebelumnya, kita juga bisa melakukan dua metode pembayaran, yaitu cash maupun lewat e-money. Nah, pada activity diagram ini kita menjelaskan bagaimana pembayaran lewat cash yang kita bayarkan kepada driver nantinya, kemudian transaksi akan selesai setelah pesanan kita terima dan kita bayarkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.